Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio. Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawari di perjalanan Serbuk Senin Berbuku. Di setiap Senin malam Selasa pastinya. Cuman ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Radio lain saya yakin nggak ada. Baik, seperti biasa malam Selasa di Serbuk ada pembacaan buku untuk Anda. Nah, malam hari ini, ya beberapa waktu lalu saya sudah memberikan penawaran mengenai buku apa nih yang mau saya bawakan untuk saya hadirkan ke ruang dengar Anda di Serbuk Senin Berbuku, program spesial untuk literasi ya. Nah, saya sudah bawa bukunya, tebal bukunya, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa sampai 5 bulan kali ya selesainya. Nah, ini ada yang minta nih, ya kemarin-kemarin kan sains terus nih 2 kali buku ya. Saya bacanya buku-buku sains. Nah, sekarang saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda buku ini kaitannya dengan sejarah. Nah, cocok banget kali ini. Cocok banget dengan suasana kemerdekaan, dengan peringatan 200 tahun Perang Jawa. Wah, sudah pada nebak belum ya? Belum. Ya, oh iya, sebelum saya kenalin bukunya apa, gimana sampulnya seperti apa. Nah, saya mau ingetin lagi kepada Anda yang hari ini, malam ini masih ngupingin FM 91,2 Radio Kota Batik. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung ya malam hari ini untuk mengomentari ataupun memberikan respons terhadap buku yang saya baca, itu bisa melalui WA di 0855 42000 912 ya. Telepon juga boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Kalau telepon nanti jadi istilahnya baca bukunya jadi lama lagi ya. Tapi lebih baik saran saya sih WA aja. Jadi komen-komen aja deh di 0855420912 ya. Supaya lebih jelas lagi, supaya lebih terukur lagi. Jadi komennya jadi lebih rapi gitu ya. Karena biasa kalau misalkan saya bacakan itu ya nggak sama jiplek-plek dengan yang Anda kirim. Artinya ada proses editing, ada proses penyesuaian yang sekiranya memang layak untuk dibaca. Nah, kalau yang mau salam-salam ya boleh-boleh aja. Tapi mohon maaf kalau saya tidak akan menyampaikannya secara detail. Cuman paling saya nyapa aja yang sudah WA, yang sudah kirim atensi. Nah, oke, saya hadirkan buku ini. Buku judulnya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Pengarangnya adalah Peter Carey ya, dan diberi kata pengantar oleh Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad ini boleh dibilang adalah seorang sastrawan, seorang jurnalis, seorang penulis dan lain sebagainya. Ya, aslinya Batang ya, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Wow, luar biasa pokoknya beliau. Nah, bukunya tebal, setebal 464 halaman. Wah, ngeri ya. Terus di bagian sampulnya ini ada petanya, peta Perang Jawa. Oh, ada peta Perang Jawa di bagian halaman terakhir ya. Peta Perang Jawa itu, wah pokoknya keren.
nanti kalau sudah selesai ya. Nah, kemudian ada juga endorsement dari Kironi Sodewo ya, Sodewo yang lahir di Jakarta, keturunan ketujuh dari Pangeran Diponegoro dan dari putra yang bernama siapa nih? Pangeran Alip atau Bagus Singlon atau Ki Sodewo yang meneruskan perjuangan ayahnya di Kulon Progo dan Bagelen Timur sebelum gugur pada sekitar tahun 1860. Itu kakek beliau ya. Nah, terus di bagian depannya ya, di sini nih di bagian dalam cover dalam ada foto Peter Carey yang merupakan seorang sejarawan Inggris. Dia lebih dari 30 tahun melakukan penelitian tentang Pangeran Diponegoro dan latar belakang Perang Jawa atau Perang Diponegoro, dan pernah juga mengajar di Universitas Oxford sebagai Lightweight Fellow untuk sejarah modern di Trinity College Oxford, dan sekarang ini menjadi YAD Adjunct Profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beruntung banget ya Universitas Indonesia ketemu Peter Carey. Saya belum pernah ketemu, tapi sempat hubungan via media online. Ini sampulnya warnanya coklat, ada lukisan dari Raden Saleh ini ya kalau tidak salah ya, tentang Perang Diponegoro. Terus di bagian bawah ini lukisan dari apa ini? Saya kurang begitu paham nih kalau yang lukisan ini. Yang di atas itu saya pernah lihat ya, lukisan dari Raden Saleh. Nah, baik, kita masuk ke sampul pertama. Sampul pertama dari buku ini, Peter Carey membubuhkan sebuah kutipan dari Babad Diponegoro. Wos dadi karsaning sukma, tanah Jawa pinasti mring hyang widi. Kang apa ini? Tulisannya kecil banget. Kang duwe lakon sira. Datan ana liya maning-maning. Itu. Terus yang kedua, ini terjemahannya, versi terjemahan, sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Karena nasib Jawa sudah Ia tentukan. Yang akan menjalankan peran ini adalah kamu. Seolah tidak ada yang lain. Sebab tidak ada yang lain. Nah itu. Jadi ini sebuah pesan dari Diponegoro kepada kita sebagai generasi yang akan meneruskan dan melanjutkan tampuk ke perjuangan bagi bangsa ini. Kita melawan apa kalau sekarang? Nah, itu dia pertanyaannya. Baik, di halaman berikutnya kemudian ada dimunculkan sketsa Pangeran Diponegoro yang merupakan karya dari E.J. Big yang dilukis di Stadius Batavia April 1830. Nah, tampak Pangeran Diponegoro berbusana ala ulama yang dipakainya selama Perang Jawa, yaitu sorban, baju koko tanpa kerah, dan jubah. Nah, sebuah selempang tersampir ya di bahu kanan dan keris pusaka. Nah, Kanjeng Kiai Bondoyudo ini terselip di ikat pinggang yang terbuat dari sutera bermotif bunga-bunga. Nah, pipinya agak cekung, terus menonjolkan tulang pipi pangeran, dan ini adalah akibat serangan malaria yang sempat diderita sejak menjadi pelarian di hutan-hutan Bagelen dan Banyumas pada masa akhir perang. Ini fotonya diambil dari mana nih? Amsterdam ya, Rijksmuseum. Oke, ini sketsanya. Nah, kelihatannya yang pakai video ya, videonya nanti saya upload di YouTube.
Nah, kemudian di halaman berikutnya ada pesan-pesan yang menarik ini untuk generasi muda Indonesia, dengan harapan bahwa contoh yang diberikan Diponegoro bisa mengilhami mereka untuk menghormati sejarah dan mengabdi kepada bangsa. Ada beberapa kutipan yang kemudian dibubuhkan juga dalam halaman ini, seperti ramalan Parangkusumo, itu ditulis sekitar 1805. Engkau sendirilah sarana itu, tetapi tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur. Kemudian berikutnya adalah kutipan dari Hairil Anwar yang diambil dari Sajak Diponegoro bait pertama baris 4-7. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselubung semangat yang tak bisa mati. Itu Hairil Anwar. Lalu ada bagian lainnya, dikutipkan juga Shakespeare, Hamlet babak pertama adegan kelima. Waktu kacau, oh celaka, aku terlahir menempatkannya. Nah, itu dia kata-kata penyemangat ya buat kita di bagian awal buku ini. Kita akan langsung menuju ke buku Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, karya Peter Carey yang diterbitkan oleh Kompas. Penerbit bukunya adalah Kompas ya. Banyak banget halaman-halamannya, tetapi ini yang paling penting. Dimunculkan juga di bagian-bagian awal sketsa dari wajah sang pangeran selagi muda ya. Ini dibuat oleh seorang seniman keraton Yogya, kemungkinannya saat pernikahan beliau dengan istri sahnya yang pertama, Putri Bupati Yogya, untuk Panolan yang sekarang menjadi Cepu ya. Raden Tumenggung Noto Wijoyo ketiga. Nah, ini pada tanggal 27 Februari 1807. Dan inilah satu-satunya sketsa yang menampilkan Diponegoro dalam busana keraton Jawa berupa surjan dan blangkon. Nah, ini fotonya seperti ini. Sketsa, foto sketsanya. Oke. Nah, oke. Kita langsung masuk ke Prakata edisi. Ini edisi keempat ya buku ini. Karena edisi perdana sudah habis, saya dapatnya yang edisi keempat. Prakata edisi keempat. Setahun baru lewat sejak edisi ketiga buku ini diterbitkan pada Januari 2016. Dan stok edisi yang terakhir ini sudah hampir habis terjual. Ini sesuatu yang mengembirakan, sebab sudah menandai bahwa minat pembaca untuk mendalami sosok Diponegoro dan Perang Jawa yang berlangsung antara 1825 sampai 1830 masih tetap melambung. Siapa yang akan menduga bahwa peluncuran buku biografi Diponegoro pertama saya dalam bahasa Indonesia, Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 sampai 1855 yang terbit pada tahun 2012 oleh Kompas Group ya, di kediaman Sang Pangeran di Tegalrejo 8 Maret 2012 akan menggeliatkan budayawan dan ahli waris Diponegoro untuk menciptakan karya baru bertema Diponegoro. Di sini kita mengingat pementasan dramatik tuturan Mas Landung Simatupang yang diilhami babat Diponegoro versi Manado antara 1831 sampai 32 pada tahun 2013 sampai 2014 di 4 kota, diantaranya Magelang, Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar. Dan wayang kulit Diponegoro yang baru disponsori Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, Patra Padi, dan Universitas Diponegoro dengan memakai dalang muda Ki Catur Benyek Kuncoro. Serta bekerja sama antara lain dengan 2 ahli waris Diponegoro, Mas Rahadi Sabtoto Abra dan
Kironi Sodewo, serta adik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Kanjeng KPH Yudaningrat pada tahun 2016. Dan karya ini menandai bahwa buku sejarah bukan hanya berat di tangan dan berat di kepala, tapi juga bisa memberdayakan bangsa. Sementara itu, waktu yang begitu mendesak untuk menyiapkan edisi baru ini tidak memungkinkan adanya sebuah revisi menyeluruh. Tapi ada sesuatu yang sudah lama saya incar sebagai biografi Sang Pangeran, yaitu sebuah peta tentang Perang Jawa. Untung, untuk edisi keempat ini kami bisa menyisipkan sebuah peta di belakang buku Perang Jawa 1825 sampai 1830 dari Sergapan Kilat antara Juli sampai Oktober 1826 sampai fase terakhir pada kurun waktu 1829 hingga 1830 yang diciptakan seorang desainer, fotografer dan ahli sejarah militer Kawakan, Lambok Huta Barat. Saya banyak berterima kasih kepada Mas Lambok atas karya yang begitu bagus, dan saya juga yakin bahwa peta ini akan banyak memberi pencerahan para penikmat, para peminat yang sedang membaca bab ke-10 dan 11 dengan teliti. Sekali lagi saya mengakui utang batin kepada penerbit buku Kompas, terutama Patricius Kahanar serta Mariska Vergina. Renungan tentang masa depan bangsa dan nasib negara pada saat ini sungguh memprihatinkan. Akhir tragis pejuang hak asasi manusia tersohor Munir pada September 2004 dan kasus kriminal Jessica Kumala Wongso yang berkepanjangan antara Januari sampai November 2016 seolah mencerminkan nasib bangsa. Pada saat ini Indonesia sedang dibius dua jenis racun, yaitu arsenik dari korupsi dan sianida dari intoleransi dan agama fanatik. Dua racun fatal ini sedang merongrong sendi-sendi negara dan menyiarkan ideologi Pancasilais yang telah mempersatukan bangsa sejak merdeka. Pada saat kritis ini, contoh dari seorang Diponegoro sangat bermanfaat sebab mengingatkan kita atas aliran Islam yang diwarnai toleransi, sufi, dan pola budaya kejawen. Sebagai seorang pemimpin perang Sabil, Diponegoro juga menunjukkan dalam kehidupan pribadi dan tulisannya, terutama babat Diponegoro, bahwa ia bukan seorang picik atau munafik. Dengan gamblang ia mengakui kelemahan terhadap kaum Hawa, tapi ia juga tidak pilih memilih dalam hal ras, suku, atau agama. Di Tegalrejo, sebelum perang, ia mempunyai karib berkebangsaan Arab, semacam Haus Qais, keluarga Al-Ansari dari Jeddah. Dan pada waktu perang, ahli siasatnya adalah pamannya sendiri, Pangeran Ngabei Joyokusumo, yang mempunyai darah Tionghoa dari ibunda, serta seorang dukun asal Benggala, India, Syekh Nur Ngali, menjadi dokter pribadinya. Lagi pula pada zaman Inggris, Diponegoro mengakui sangat akrab dengan residen berkebangsaan Skotlandia John Crawford yang beragama Kristen, yang ia kagumi sebab sangat fasih bahasa Jawa. Pun di ujung perang, sang pangeran sempat menawarkan 3 pilihan kepada Belanda, antara lain masih tetap bermukim di Jawa dan melaksanakan ibadah Kristen di 2 kota di pesisir, Batavia dan Semarang. Dan kita bisa berkesimpulan bahwa Diponegoro pada zaman yang marak intoleransi dan kegelapan ini, kalau Indonesia ingin tetap eksis sebagai negara kesatuan, riwayat pahlawan yang belak-belakan ini perlu ditiru. Itulah prakata dari sang penulis buku ini, Peter Carey. Ditulis di Serpong 8 Januari 2017 pada saat haul ke-162 wafatnya Diponegoro.
Ada juga sebenarnya ya Prakata edisi ketiga. Perlu nggak ya saya bacakan? Oke, saya kira juga penting untuk membaca Prakata sebenarnya di dalam sebuah buku, karena Prakata ini akan membuka cakrawala pikiran kita mengenai buku yang sedang kita baca. Nah, saya coba cek dulu nih, cek ombak dulu. Ada yang sudah bergabung atau belum? Belum ada? Oke deh. Oke, saya akan bacakan Prakata edisi ketiga dari Peter Carey. Setengah tahun baru lewat sejak edisi kedua buku ini diterbitkan pada Juni 2015. Dan minat pembaca untuk mendalami sosok Diponegoro rupanya masih tetap tinggi. Stok edisi kedua sudah hampir habis terjual, dan edisi ketiga dengan cepat harus disiapkan. Sementara itu, waktu yang begitu mendesak tidak memungkinkan adanya sebuah revisi menyeluruh. Hanya cukup untuk menyediakan sebuah indeks baru dan meluruskan semua referensi halaman di dalam teks. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan peneliti sejarah dan membuat buku ini lebih user-friendly untuk pembaca umum. Sekali lagi saya banyak berterima kasih kepada penerbit buku Kompas, terutama Patricius Kahanar dan Irwan Suhanda, serta kepada Mariska Vergina yang dengan tekun membuat semua koreksi teks dan indeks untuk edisi ketiga ini suatu pekerjaan yang rumit dan melelahkan. Siapa yang menduga bahwa seorang tokoh sejarah yang lahir 230 tahun yang lalu, 11 November 1785, masih tetap relevan untuk masa kini. Sosok yang serba bisa seperti Diponegoro adalah sebuah fenomena yang tetap terbilang masa. Ambillah contoh dari isu yang paling runyam sekarang di tanah air tercinta ini, korupsi. Siapa yang tidak tahu gambar Pangeran Diponegoro yang meluap marah sedang menampar Patih Yogya yang munafik serta korup, Danurejo keempat saat menjabat sebagai Bupati Patih Yogyakarta 1813 sampai 1847 dengan selop karena suatu pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa sebelum Perang Jawa. Peristiwa yang membuat heboh Keraton Yogya tersebut menggarisbawahi bahwa isu korupsi menjadi salah satu pemicu utama Perang Jawa, walaupun sama sekali tidak dibahas di buku pelajaran sejarah sekolah di Indonesia saat ini. Arus uang yang melimpah-limpah dan dengan datangnya penyewa tanah dari Eropa pasca Agustus 1816 di Pulau Jawa, waktu koloni Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris, administrasi Raffles antara 1811 sampai 1816 membuka jalan bagi pejabat korup seperti Danurejo keempat di Yogya untuk dengan cepat memperkaya diri lewat cara yang dilukiskan sejarawan pribumi pertama dari Perang Jawa. Situasi Pulau Jawa pasca Agustus 1816 mirip dengan keadaan Indonesia pasca oil price shock pada tahun 1973 bulan Desember, waktu kenaikan harga minyak 3 kali lipat oleh OPEC membuka pintu lebar untuk budaya korupsi di Indonesia pada era kleptokratik Orde Baru Soeharto. Selama 3 dasawarsa lebih, rezim mantan Kopral Knil itu, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi semacam institusional disease yang menyangkut segala aspek kehidupan sosial Indonesia. Sebuah kondisi kronis yang berdampak fatal di bidang ketatanegaraan, hukum, birokrasi, pendidikan, ormas, dan lain-lainnya. Kalangan yang bercokol, vested interest, mencakup sebuah unholy alliance atau aliansi yang ganjil antara berbagai unsur-unsur kapitalisme semu, yaitu ersatz kapitalisme atau crony kapitalisme, yakni oknum-oknum kapitalis yang hanya bisa muncul dan tumbuh karena fasilitas istimewa,
koneksi serta kolusi dengan rezim pada waktu itu. Nah, cara mengkorup pun ada kemiripan dengan zaman sekarang. Hanya namanya saja berubah. Tutup mata dan ganti nama Raden Adipati Danurejo keempat dengan sosok seorang Akil Mukhtar dan Pradata penghakiman sipil Yogyakarta dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia masa kini, dan kita akan merasakan sesuatu yang tidak asing lagi. Wani Piro, zaman Diponegoro, menurut seorang pendukung pangeran Raden Adipati Joyodiningrat, pasca Perang Jawa, Bupati Karanganyar ataupun Banyumas, menjabat pada tahun 1832 sampai 1864, yang menulis naskah pertama tentang isu korupsi di Jawa berbunyi sebagai berikut. Agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo keempat. Barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang, atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Jika pihak yang kalah menolak menerima vonis, maka perkara yang lebih berat akan ditimpakan pada mereka, atau akan difitnah bahwa orang itu memelihara perampok, dan saksi-saksi yang mahir merekayasa bukti akan dipanggil. Pada akhirnya, pihak yang telah lebih dulu menolak vonis akan dihukum dan diwajibkan membayar denda. Itulah tulisan dari Raden Adipati Joyodiningrat. Situasi begitu berbelit dan beku. Sepertinya Indonesia belum mengalami perubahan paradigma yang signifikan dari zaman tatanan lama alias era feodal Jawa sebelum pemerintahan Hindia Belanda kolonial dan zaman reformasi pasca Mei 1998, ketika refleksi pemikir politik Prancis Alexis de Tocqueville masih berlaku. Dikutip oleh Peter Carey dari Alexis, saya ingin membayangkan dalam bentuk apa kelaliman akan muncul lagi di dunia ini. Saya lihat kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya sama dan setara. Pada diri mereka sendiri terpendam pencarian tanpa lelah pada kesenangan-kesenangan vulgar dan tak penting yang dengannya mereka isi jiwa-jiwa mereka. Masing-masing di antara mereka hidup terpisah, hampir tidak menyadari nasib yang lainnya. Anak-anak dan sahabat-sahabat karib baginya adalah manusia seutuhnya. Dengan warga negara lainnya, ia berdiri bersama mereka tetapi tidak melihat mereka. Ia menyentuh mereka tetapi tidak merasakannya. Ia hanya berada di dalam dan untuk dirinya sendiri. Dan jika ia masih memiliki keluarga, dia dapat dikatakan telah kehilangan negaranya. Saya yakin kekinian kisah seorang Diponegoro menjadi sebab utama riwayatnya menjadi perhatian umum dan masih tetap relevan hingga saat ini. Sebuah perubahan paradigma sangat dibutuhkan dan kita bisa mengambil inspirasi dari perjuangan pemimpin perang Jawa itu. Cita-citanya untuk melestarikan sebuah orde moral di bawah panji Islam dan komitmen untuk memperdulikan kesejahteraan rakyat adalah kewajibannya sebagai seorang ratu adil. Dalam kasus Diponegoro, ia juga memperjuangkan sebuah revolusi mental dengan merestorasi keluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Mangun luhuring agami Islam wonten ing tanah Jawa sedaya. Jika tidak berhasil menegakkan orde moral itu, Diponegoro dilaporkan Panglima Senior di Bagelen, basah pengalasan, lebih baik enyah dari dunia ini. Menjadi pemimpin bukan hal yang ringan. Pemimpin yang sesungguhnya harus rela hidup dengan menyentuh rakyat kebanyakan dan merasakan pahit getir hidupnya. Alangkah baiknya jika pemimpin dibesarkan di tengah-tengah rakyat seperti seorang Joko Tingkir, pendiri kerajaan Pajang yang bertata antara tahun 1549 sampai 1582, atau seorang Diponegoro yang sejak usia 7 tahun tinggal di areal pedesaan Tegalrejo di luar batas kota Yogyakarta. Sampai akhir hidupnya, Diponegoro terkenal sangat hemat dengan uang, walaupun dirinya sendiri terkenal sebagai pangeran terkaya di Yogyakarta
akibat ketelatenan administrasinya. Sewaktu meninggal dalam pengasingan di Fort Rotterdam, Makassar pada 8 Januari 1855. Ia dilaporkan oleh Gubernur Celebes sedang hidup nyaris dalam kemiskinan. Menghadapi tingkah laku korup seorang Patih Danurejo keempat sebelum Perang Jawa, sang pangeran melancarkan serangan terhadap seluruh kebijakan Main Serong dengan penyewa tanah bangsa asing, dengan memberi peringatan kepada Dewan Pemerintahan Yogyakarta pada awal tahun 1823. Dikatakan dalam peringatan itu, haruskah kita terus membebani rakyat kita yang menderita begitu banyak dengan menyewakan tanah mereka, sedang kita, para elit Yogyakarta pada waktu itu, diam-diam sepakat dengan mereka yang menyewanya. Menurut Diponegoro dan generasi penerusnya, terutama mereka yang lahir akhir abad ke-19 dan mempelopori zaman kebangkitan nasional, memperjuangkan kemerdekaan berarti memenangkan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Ini persis sikap yang kita perlukan dari pemimpin sekarang. Semangat Perang Jawa adalah semangat untuk membangkitkan sebuah dunia baru. To rebuild the world anew. Dalam kata-kata Bung Karno, cara Gubernur DKI Jakarta sekarang, Basuki Cahayapurnama yang akrab dipanggil Ahok, yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2019, menghadapi pejabat korup di Pemda DKI dan menghardik para pengkritik di DPRD, tidak jauh berbeda dengan sang pangeran keturunan Jawa Madura Sumbawa yang belak-belakan itu. Walaupun dalam kasus Basuki, unsur ketionghoaan membuat posisi lebih rumit. Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Sekarang pedoman bisa berbunyi, berilah kami 10 Diponegoro, niscaya akan kami guncang Indonesia. Dengan sikat itu oknum-oknum preman beragama dan pejabat munafik bin korupsi. Tahun-tahun yang akan datang akan menjadi tahun yang amat menentukan bagi bangsa dan negara. Untuk maju ke depan, pemimpin kita akan membutuhkan sebuah sense of history yang tajam. Tanpa itu, Indonesia akan menjadi sebuah kapal tanpa kompas, diombang-ambingkan gelombang laut, dan akhirnya kandas. Semoga buku kecil ini bisa menjadi pedoman bagi mereka dengan mencontohkan riwayat seorang pahlawan sejati dan manusia yang tidak munafik. Itulah tulis Peter Carey pada tahun 2015 pada saat ia menuliskan buku ini, menerbitkan di edisi ketiganya. Keren ya, tajam juga nih. Oke, ditunggu. Respon dari Anda di 0855420912. Ada yang bergabung dari Zikri di Kartijayan. Oke, Pak Ribut mau nanya, kalau buku sejarah Kota Pekalongan ada apa tidak? Ada ya. Kalau minggu depan belum bisa, karena gini sistemnya ya. Di Serbuk ini saya harus membacakannya buku ini sampai selesai, sampai tuntas. Berarti mungkin akan beredisi-edisi gitu, Mas Zikri ya. Jadi sabar dulu, sabar. Kemarin 2 buku saya selesaikan dalam waktu per bukunya 3 bulan karena halamannya lumayan tebel. Nah ini bukunya tebel banget nih, sampai 464 halaman. Nah, oke. Ditunggu juga respon dari Anda yang lainnya, silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0855420912. Serbuk masih ada untuk Anda. Senin berbuku. Baik.